Oke, Kurang lebih begitu, Mbak. ikhtiar dari Gerindra untuk memperbesar koalisi. Pertanyaannya, apakah ikhtiar dari Gerindra ini diterima oleh Partai Golkar? Dan jika kemudian diterima, apakah itu akan mengorbankan hasil Munas yang sebelumnya sudah menetapkan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar? Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya, ini kan tahapan berikutnya yaitu tahapan proses pematangan nih. Oke. Jadi mulai dari ta'aruf, perkenalan, terbentuknya potensi koalisi. Dan ini kan predictable ya. Orang kan menunggu kemarin PDI gimana. Nah, Betul. orang akan mengambil atau mencari kristalisasi ketika PDI menentukan sikap. Nah, sekarang sudah kan gitu. Nah, jadi menurut saya pertemuan-pertemuan ini pertemuan yang memang seharusnya dilakukan oleh antar partai politik. Nah, apalagi kan antara Pak Prabowo satu, beliau juga pernah bilang waktu datang ke Golkar ini almator saya gitu. Jadi hubungan kita kan cukup dekat. Apalagi dengan Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina. Dulu waktu pemilu 2014 kita malah sama-sama. Pak Ical di depan mengusung pasangan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa pada saat itu. Nah, jadi sebetulnya ini menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk bisa bersama. Oke. Ya. Nah, apalagi kan sebelumnya kedua ini sudah sering ketemu ya, Pak antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo. Bahkan terakhir pertemuan 5 partai pemerintah itu ya antara KIB dan KIR kata pada saat itu yang dihadiri oleh Pak Jokowi, kan kemudian itu muncul istilah koalisi besar gitu. Nah, jadi sesuatu yang memang pernah muncul itu ya kemudian bisa saja di follow up. Nah, bahwa kemudian kita membicarakan tahap demi tahap lagi, iya. Jadi ini mungkin bicara tentang pengkristalan soal platform apa yang mau kita bangun, narasi apa yang mau kita suguhkan kepada masyarakat. Bahwa kemudian nanti tahap berikutnya ada pembicaraan paketnya seperti apa, ini saya kira nanti akan ada pembicaraan Apakah berikutnya. paketnya itu kemudian tidak akan melibatkan PDIP yang saat ini sudah mencalonkan Ganjar Pranowo? Nah, orang waktu itu mempertanyakan koalisi besar itu siapa saja, ya kan? Sebetulnya kan ide koalisi besar ini muncul pada saat Pak Erlangga Hartarto, ketua kami itu datang berkunjung ke Nasdem pada saat itu. Tapi kemudian beberapa hari setelah itu ada pertemuan yang tadi saya sebutkan itu, yang 5 partai politik. Semakin orang mengatakan, oh inilah koalisi besar. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, apakah koalisi besar itu cukup 5 ini saja, atau kemudian melibatkan PDIP? Nah, waktu itu kita mengatakan, ide koalisi besar ini kan begini sebetulnya. Pertama, kita menganggap bahwa untuk mengurusi negara sebesar Indonesia ini memang perlu dibutuhkan kekuatan sinergi yang luar biasa. Semua potensi kekuatan politik. Saling mendukung. Jadi kalau makin banyak koalisinya, makin besar koalisinya, itu mudah-mudahan makin stabil perjalanan pemerintahan nanti pasca pemilu, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, koalisi besar ini kan tentu tidak bisa dilepaskan dengan soal strategi pemenangan. Semua partai politik pasti ingin menang, gitu loh. Nah, makin banyak barisannya, tentu potensi makin besar, potensi menang makin besar. Nah, oleh karena itu dua dasar ini kan sebetulnya yang mendorong kenapa kita harus membangun koalisi besar. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin membangun konsep koalisi besar, ya siapa saja, kita menerima sama siapa saja yang mau terlibat di dalamnya. Termasuk waktu itu kalau misalnya PDI ingin bersama-sama gitu. Nah, ini juga nanti kita kan belum tahu ya. Sekarang yang sangat intensif dan kemudian berkembang menjadi isu kan antara kami Golkar dengan Gerindra ya. Bahwa kemudian nanti ini sudah terjadi, mana lagi yang mau gabung gitu kan, itu kan masih terbuka juga kemungkinan. Tapi tadi cukup menarik dibahas soal ya potensi untuk bersama itu sangat terbuka besar. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada hasil Munas begitu yang sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Apakah potensi untuk bersama itu tergantung dengan hasil Munas itu atau bagaimana? Oh iya, kami sampai sekarang saya kira sama posisinya ya. Setiap partai politik itu sudah punya keputusan masing-masing. Kami sejak awal tadi disebutkan Golkar sudah memutuskan di Munas bahwa Golkar harus punya calon presiden sendiri. Di Maret 2021 kita sudah putuskan bahwa calon presiden itu adalah ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto. Sama juga dengan Pak Prabowo kan juga sudah Gerindra sudah memutuskan dari awal bahwa calon presidennya
Pak Prabowo. PDI juga sudah putuskan sekarang, Nasdem sudah putuskan sebelumnya ini. Jadi semua partai politik sudah punya keputusan masing-masing. Tapi kalau bicara dalam konteks koalisi, itu kan nanti bicaranya bersama-sama. Beda lagi ya. Beda lagi. Okay. Nah, siapa yang nanti paketnya seperti apa, itu kan nanti tergantung dalam pembicaraan berikutnya, kira-kira begitu. Tapi kalau at the moment, at this time, kita semua punya masing-masing. Kalau Golkar sampai sekarang calon presidennya masih Pak Erlangga Hartarto.